Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat selalu. Amin, amin. Amin. Timnas Indonesia akan melanjutkan laga di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei. Jadi kali ini adalah leg Betul. yang kedua dan akan Ya. berlangsung di Brunei Darussalam. Setelah Indonesia memenangkan laga pertama dengan skor 6-0, nah ini di laga kedua ini akan seperti apa, Bro Ipung? Mungkin kalau hasil saya yakin sih Indonesia juga akan mendapatkan nilai sempurna 3 ya. Mhm, Cuma masalahnya yang ingin kita lihat adalah formasi yang berbeda. mhm. Karena sebetulnya kan yang dibawa oleh STY ini boleh dibilang tidak ada gap kualitas antara pemain-pemain yang turun dari sejak menit pertama, kemudian pemain-pemain yang menjadi pengganti katakanlah ya. Mhm. Karena antara pemain-pemain yang turun duluan dengan yang belakangan boleh dibilang kualitasnya sama aja gitu loh. Hmm. Jadi ini juga sebetulnya pertama ya ini akan juga memudahkan buat buat STY untuk menyusun formasi. Tapi dia juga harus bijaksana juga dalam memberikan atau merotasi pemain biar semua pemain juga merasakan yang namanya aura pertandingan. Hmm. Nah, kalau saya sih punya harapan bahwa di pertandingan kedua ini tentu ada rotasi besar-besaran. Sebagai Hmm. contoh, katakanlah ya, Hmm. sebagai contoh, saya melihat bagaimana peran Ricky Kambuaya yang begitu bagus ketika diturunkan. Mungkin Ricky Kambuaya bisa diturunkan dari sejak menit awal. Hmm. Kemudian kita juga masih melihat ada sosok Arkan Fikri. Arkan Fikri ini kan digadang-gadang juga katanya ya akan berangkat ke Korea nih Hmm. berdasarkan rekomendasi dari STY katanya seperti itu. Hmm. Ada baiknya juga bahwa Arkan Fikri bisa diturunkan pada Hmm. pertandingan kali ini. Kemudian kita juga lihat bagaimana permainan Pratama Arhan di leg pertama yang tidak begitu bagus. Hmm. Tapi begitu dia digantikan oleh Sen Patinama, Sen Patinama kan memberikan gaya permainan yang berbeda, Hmm. sangat mengeropa dan dia juga sangat pintar dalam katakanlah pergerakan. Dia tidak pernah melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu. Efektif sekali gaya bermainnya gitu loh. Hmm. Hmm. Dia di depan, Sananta. Sananta kan turun juga sebagai pemain pengganti. Tidak ada salahnya Sananta juga diturunkan dari sejak menit awal. Hmm. Dia tandem dengan saya berharap Rafael Struik gitu loh. Rafael Struik. Dan satu lagi sebetulnya ada kita juga masih punya Marcelino. Hmm. Marcelino kan tidak turun dari Kemarin ya. leg pertama ya. Sama Hmm. sekali tidak turun. Sama seperti Rafael Struik. Sama juga seperti Arkan Fikri. Nggak ada salahnya. Arkan Fikri, Rafael Struik, dan Marcelino ini turun gitu loh. Pada pertandingan leg kedua di Brunei Darussalam. Gitu Ya. loh. Sebenarnya begini ya, kalau Indonesia eh, pun kalah gitu ya dari Brunei Darussalam, misalnya asal skornya tidak lebih dari 6-0, Indonesia Ya. akan tetap memenangkan babak pertama kualifikasi Piala Dunia ini. Tapi pasti itu nggak seru rasanya ya. Indonesia harus menang karena bagaimanapun Betul. juga akan berpengaruh terhadap FIFA ranking dan apa FIFA point dan FIFA rankingnya. Dan kalau Betul. Indonesia kalah, FIFA point yang kemarin udah dimenangkan oleh Indonesia di leg pertama bisa hilang lagi gitu kan. Ya Walaupun justru itu. jumlah jumlah FIFA poinnya tidak sama, yang sekarang lebih kecil daripada yang kemarin. Tapi tetap aja Betul. sayang gitu kan kalau misalnya sampai kalah. Jadi harus menang supaya apa FIFA poinnya nambah dan peringkat Indonesia juga naik ke 144 gitu kan. Jadi Betul. ini harus menang. Nah, tapi gini kan kalau untuk menang dengan Hmm. pemain-pemain lapis, ya bukan lapis ya, pemain-pemain yang di leg pertama tidak dimainkan, sekarang dimainkan, ini kan akan Hmm. sangat bagus sekali. Betul. Jadi ya itu tadi sebagai contoh misalkan Fahrudin Arianto juga di penghujung-penghujung karir juga, tapi dia juga masih bisa menunjukkan bagaimana bermain sebagai center back yang baik ya itu juga ada Hmm. di sosok Fahrudin Arianto. Hmm. Jadi mungkin saja kita juga memulai pertandingan dengan gaya bermain 3-5-2 ya, ada penumpukan Hmm. di tengah. Hmm. Tiga di belakang. Sepertinya ini ada duet yang hampir-hampir ya, hampir-hampir tidak pernah bisa digoyah oleh pemain lain, yaitu duet antara Elkan Bagot dengan Rizky Ridho. Ini udah Hmm. seperti pakem yang boleh dibilang tidak bisa digantikan nih
Karena sepertinya STY sudah nyaman dengan kombinasi kedua pemain tersebut. Hmm. Berbeda kalau misalkan Jordi Amat bisa turun. Bisa Hmm. saja Rizky Ridho dipindah ke kanan, Jordi Amat di tengah, di Elkan di kiri. Itu bisa terjadi. Tapi Hmm. karena Jordi Amat juga tidak bisa turun, saya sih punya punya ini ya, punya prediksi bahwa Elkan Bagot akan turun. Dia akan menempati posisi di sebelah kiri, Rizky Ridho di tengah dan Farudin Arianto di kanan gitu loh. Hmm. Nah, untuk di apa lapisan tengah, di lini tengah, Sen Patinama bisa didorong ke depan untuk menempati sebagai apa sayap sayap menempati posisi sebagai sayap kiri gitu loh, gelandang Hmm. kiri ya, katakanlah ya. Kemudian di situ juga dengan harapan bahwa Arkan Fikri bisa turun, Marcelino juga bisa turun, Ricky Kambuaya bisa turun, dan di sebelah kanannya itu ada Asnawi gitu loh. Hmm. Jadi eh, Asnawi kanan, Ricky Kambuaya, ada Marcelino, ada Arkan Fikri, ada Sen Patinama. Itu Hmm. adalah gambaran menurut saya ya. Hmm. Nah, sementara di dua di Idealnya depan, gitu ya. nah, iya. Kemudian di depan, saya sih berharap sekali ya, Rafael Struijk dikasih kesempatan Hmm. gitu loh. Untuk bisa turun kali ini, dia bisa tandem dengan Sananta katakanlah ya. Ya. Karena saya pikir Rafael Struijk ini punya fleksibilitas dalam hal ini ya. Kita lihat bahwa kombinasi tandem antara Dimas Derajat dengan Sananta juga kan sudah bagus ya. Hmm. Nah, nggak ada salahnya juga dicari alternatif berbeda untuk mencari formula penyerang yang juga berbeda. Hmm. Misalkan Sananta turun dengan Rafael Struijk. Rafael Hmm. Struijk ini saya anggap lebih punya fleksibilitas karena dia lebih bisa nyetel dengan siapapun dia diturunkan, gitu loh. Hmm. Hmm. Nah, kalau misalkan dua pemain ini bisa turun sekaligus Sananta dengan Struijk, saya yakin ini kombinasinya akan semakin ideal karena kedua pemain kebetulan punya postur tubuh yang bagus, tinggi-tinggi. Jadi Hmm. kita bisa memanfaatkan permainan-permainan crossing, bisa memanfaatkan permainan dari set piece dan tendangan penjuru. Itu bro. Nah, ini pola permainannya akan seperti apa? Dari awal langsung gempur atau kayak gimana? Karena kalau kita lihat di leg pertama itu kan fisiknya Mm-mm. Brunei ini termasuk lemah juga ya. Belum belum satu babak selesai itu udah mulai banyak yang kram-kram gitu lah kakinya lah gitu. Sebetulnya Apakah gini, akan seperti itu? Sebenarnya gini, STY sendiri juga sudah melontarkan semacam tantangan ya Mhm. kepada pelatih dari Brunei Darussalam. Mumpung bermain sebagai tuan rumah, Mhm. ayo silakan Brunei Darussalam kita bermain terbuka. Itu Mhm. adalah sebuah tantangan ya. Nah, Mhm. apakah ini bisa disambut oleh coachnya Brunei? Ini kan Mhm. tergantung ya, tergantung bagaimana dia eh, pengen mencoba alternatif, walaupun dia tahu bahwa rasanya tidak mungkin bisa mengalahkan Indonesia, tapi nggak ada salahnya dia mencoba untuk bermain terbuka. Kalau Mhm. permainan terbuka, ini akan sangat memungkinkan sekali ya buat pemain-pemain Indonesia juga bisa menceploskan lebih dari 3 gol walaupun bermain di Brunei Darussalam. Karena yaitu tadi pemahaman permainan kemudian kematangan juga ada di tim kita. Mhm. Indonesia saat ini kalau kita lihat dari leg pertama di babak kedua itu Mhm. kan permainan dari kaki-kakinya sudah mulai lancar, sudah Mhm. mulai kelihatan. Dan ketika momentum ini sudah didapat, artinya untuk memasuki laga kedua akan lebih ini ya, lebih memudahkan lah dalam hal ini ya. Karena Mhm. chemistry-nya sudah dapat. Nah, Mhm. tinggal bagaimana dari Brunei Darussalam. Apakah mereka masih mencoba untuk parkir bus atau Mhm. mencoba peruntungan lain gitu loh. Mhm. Nggak ada salahnya dia mumpung sekali ini dia ketemu dengan tim yang kuat, nggak ada salahnya dia juga mencoba untuk secara berani untuk melakukan juga serangan-serangan gitu loh. Mhm. Nah, kalau misalkan serangan-serangan ini bisa bisa dimunculkan oleh Brunei Darussalam, saya pikir ini pertandingan akan menarik, bro. Mhm. Dan ya timnas kita akan lebih kelihatan kualitasnya kalau permainan Mhm. terbuka. Gitu. Artinya kalau misalnya pelatih Mm-mm. dari Brunei ini ngikutin saran Sintayong bermain terbuka, justru
golnya buat Indonesia akan tambah banyak dong gitu ya. Iya, saya yakin begitu. Karena gini, permainan permainan Brunei itu tidak paham dalam permainan pola permainan transisi. Hmm. Jadi kenapa kemudian di di leg pertama mereka hanya mengandalkan serangan-serangan balik. Serangan balik itu pun juga hanya mengandalkan satu dua orang gitu loh. Hmm. Hmm. Tidak ada upaya untuk mensupport pemain-pemain yang melakukan transisi. Ya Hmm. percuma kalau kalau begitu. Hmm. Ini bisa jadi karena kurangnya pemahaman terhadap permainan transisi. Jadi mereka hanya terpaku ketika apa dapat instruksi untuk memperkuat barisan pertahanan, mereka lupa untuk menyerang bahwa menyerang ini juga perlu dan mereka juga Hmm. sepertinya belum paham untuk melakukan permainan transisi. Hmm. Karena ya bisa jadi juga karena apa mereka terlalu berhati-hati di laga pertama. Jadi Hmm. percuma saja mereka melakukan permainan-permainan transisi karena itu hanya akan membuka lubang di daerah pertahanan. Hmm. Jadi mereka sepertinya sangat berhati-hati di leg pertama. Mudah-mudahan di leg kedua Brunei juga berani untuk menerima tantangan STI tadi, gitu bro. Bagaimana kalau kenyataannya malah sekarang 10-10-nya di belakang, nggak ada di depan satupun. Wah itu sih makin nggak menarik lagi tuh bro. Ya Hmm, karena gini kan, ya kemarin kan anggaplah bahwa bermain di Indonesia bagi Brunei itu targetnya adalah dengan jumlah gol kebobolan sesedikit mungkin. Bisa jadi kan betul, kayak gitu ya. betul, betul. Makanya dia menyimpan pemain di belakang yang banyak. Tapi kalau Ya, misalnya di tuan rumah nih, sekarang di kandang sendiri gitu, apakah masih ya, seperti itu atau justru dia ingin melakukan serangan? Tapi kalaupun serangan kan juga ya kemarin aja dengan kondisi parkir bus di belakang banyak gitu masih kebobolan, apalagi kalau terbuka. Kan gitu mestinya ya. ya. Iya, ya justru itu. Makanya kan STY juga begitu melihat bahwa parkir bus ini juga kan sebuah masalah sebetulnya ya. Karena kita juga nggak gampang-gampang juga untuk apa mendobrak pertahanannya Brunei. Nah, eh, berkaca pada permainan di leg pertama, kemudian ini juga mudah-mudahan aja ya bahwa pelatih dari Brunei Darussalam berusaha untuk memberikan sesuatu yang berbeda. Mungkin aja ada unsur-unsur kejutan yang ingin mereka tampilkan ketika bermain sebagai tuan rumah. Mhm. Mungkin di awal-awal mereka juga sudah menyiapkan bangunan serangan yang bisa saja itu diharapkan bahwa Indonesia tidak pernah menduga hal-hal seperti itu ya. Hmm. Nah, kalau ini yang terjadi kan jadi lebih ini ya, lebih menarik. Tapi saya Hmm. pikir dengan mentalitas yang STY bangun bahwa dengan siapapun eh, timnas yang kita hadapi, kita tidak pernah boleh untuk memandang rendah ya, memandang Hmm. remeh Hmm. permainan lawan. Nah, itu sendiri juga sudah memberikan sinyal Hmm. bahwa dengan siapapun kita harus berhati-hati, gitu loh, Hmm. Bro. Hmm. Oke, kalau misalnya sesuai Mhm. nih dengan penempatan pemain seperti yang tadi disampaikan, katakanlah itu ideal versinya Bro Ipung gitu ya. Ya, Kira-kira Indonesia akan menang berapa gol, Bro? minimal 4-0 Bro. Saya yakin ya, Bro. Nggak 7 atau 8 gitu lebih banyak dari yang kemarin. Kan pemain belakangnya udah terbuka nih ceritanya. Ya mudah-mudahan, mudah-mudahan permainan lebih menarik. Permainan artinya Brunei juga berusaha untuk memberikan alternatif, memberikan Hmm. unsur-unsur kejutan. Hmm. Dan ini juga kemudian bisa direspon oleh timnas kita. Responnya dengan cara-cara yang lebih bagus, permainan lebih terbuka, permainan lebih kreatif, dan kita harapkan gol-gol peluang yang terjadi bisa membuahkan gol yang banyak gitu. Hmm. Ya intinya sih bagi Indonesia untuk bisa melaju ke babak kedua, seri pun sudah cukup. Tetapi ya itu tadi, Ya, kalau seri apalagi kalah, itu akan kita kekurangan atau misalnya FIFA poinnya tidak maksimal lah kira-kira seperti itu. Dan itu sayang ya, sekali bisa kita manfaatkan untuk naik ke peringkat 144. iya. Oke, Betul, betul. ya. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai kira-kira seperti apa laga Indonesia melawan Brunei di leg kedua. Kalau menurut Sobat sendiri, kira-kira seperti apa nih Brunei akan bermain? Akankah mereka bermain terbuka
atau akan seperti kemarin atau bahkan lebih kuat lagi 10-10-nya ada di belakang semua atau seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita, kita lanjut di obrolan yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.